Dunia apa sih sebenarnya yang ditekuni sebelum masuk ke dunia yang sekarang ini? Nah, mereka itu bukan preman Pak yang memang dicap oleh warganya negatif terus. Mereka hanya orang-orang yang bertahan hidup dengan caranya mereka sendiri di jalanan Pak. Nah ini apakah menarifkan khusus? Kita tidak boleh menarif. Kewajiban anaklah yang harus membersihkan atau memandikan jenazah, bukan kewajiban kami. Halo, salam jumpa lagi di Tolpod atau Tolombong Podcast, di mana kita selalu menggali informasi-informasi yang berkesesuaian dengan fenomena sosial yang ada. Dan semoga informasinya ini adalah informasi yang menginspirasi dan mengedukasi. Dalam kali ini, oh iya lupa, subscribe dulu, subscribe bukan subrek ya, subscribe dulu, kemudian like dan nyalakan loncengnya, baru kita akan mulai. Oke, udah ya, oke udah. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang cukup unik nih, cukup unik, menarik. Kalau di sisi profesi ya apalah, profesinya di luar nurul manusia kayak gitu. Ada tamu saya bernama Pak Asep Ruhiyat. Dia ini adalah pemulasara jenazah, kemudian pegawai ambulan, dan ya dia juga bekerja sebagai linmas di kelurahan, tepatnya di Kelurahan Sadang Serang, Kota Bandung. Ya, oke. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Oke, kalau sudah saya dalami bagaimana CV-nya ya, waduh gaya CV. Sudah saya dalami bagaimana ke belakangnya. Ini memutuskan untuk gaul dengan jenazah itu, atau memutuskan untuk jadi pegawai ambulan tuh sejak kapan tuh? Kalau untuk memulai belajar Pak ya, untuk memulai belajar tentang pemulasaraan jenazah itu tanpa kesengajaan dan akhirnya dipaksa bisa dan harus bisa. Itu di awal tahun 2004, kalau nggak salah 2004-2005, selepas saya lepas dari pekerjaan tetap saya dulu di Matahari. Dari Matahari, selepas ada pemotongan pekerjaan itu apa? PHK ya? PHK. Nah, saya aktif di daerah, bertemu dengan beberapa orang yang membimbing saya secara kerohanian. Sesepuh-sesepuh ini membimbing saya dan diajarkan beberapa hal, salah satunya yaitu dari pemulasaraan jenazah dan lain-lainnya. Kalau untuk ambulan sendiri baru 4 tahun berjalan ini. Oke. Kabarnya jadi tukang jagal juga ya? Iya, jadi tukang jagal juga. Dong profesinya. Ya, namun cek bahasa Belandanya mah itu learning by doing. Gitu. Oke, jadi sekian banyak profesi yang dijalaninya, tetapi ternyata profesi-profesi ini yang maksudnya butuh hal-hal yang khusus untuk menjalaninya. Nah, kalau nih dengar-dengar ataupun saya sudah ngobrol-ngobrol ke belakang, dunia apa sih sebenarnya yang ditekuni sebelum masuk ke dunia yang sekarang ini? Nah, saya pernah mengalami di versi saya ya, versi terbawah kenakalan remaja. Kenakalan remaja selayaknya mungkin dulu pernah saya tinggal di mencari uang, mencari nafkah itu di jalanan, Pak. Yeah.
mencari nafkah di jalanan bersama orang-orang yang sering dicap preman gitu. Tapi kalau untuk saya sih mereka itu bukan preman Pak, yang memang dicap oleh warganya negatif terus. Mereka hanya orang-orang yang bertahan hidup dengan caranya mereka sendiri di jalanan Pak. Apakah itu dengan calo baheula mah. Dengan calo angkot di Gasibu, termasuk saya salah satunya, dididik untuk bertahan hidup keras di jalan itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan disebut preman itu agak negatif Pak. Kalau kita sebutnya sih orang-orang yang bertahan hidup di jalan lah gitu, dengan caranya masing-masing. Oke, untuk sekedar informasi aja, Gasibu itu ada di Bandung ya. Ini Gasibu di Bandung ya. Viewernya ada yang dari Australia ataupun yang dari Nederland kayak gitu. Profesi ataupun menjalani hal-hal yang seperti itu, tentunya ini ada satu titik di mana ya orang-orang juga pasti mengalami jenuh nih, ingin berbalik. Nah, ini titik ketika menentukan, saya pengen berubah nih. Gimana tuh? Tahun 2003 atau 2004, selepas saya di PHK dari pekerjaan saya di Matahari, saya mengalami sakit, Pak. Mengalami sakit yang alhamdulillah waktu itu divonis sudah tidak bisa diobati. Bahkan untuk rumah sakit pun cairan di badan saya itu udah banyak, udah sedot cairan atau apapun lah secara medis, saya kurang paham waktu itu. Ya memang sudah berpikir tidak akan berumur panjang. Sudah umur panjang, istri sudah melihat kondisi saya pun, maaf, jorok, sudah berak kencing di tempat. Nah, pada saat tersebut dokter sih cuman yang saya pahami itu memonis bahwa saya keracunan alkohol. Keracunan alkohol dan mungkin ya kurang paham lah secara medisnya ya. Drop. Kesadaran masih ada. Rasa sakit itu masih ada, badan bengkak karena dengan udah penuhnya dengan cairan. Rumah sakit pun tidak berani memberikan dosis obat secara apalah gitu, cuman karena badan yang sudah menolak karena keracunan alkohol. Dan seiring waktu saya pernah mungkin bernazar atau apapun itu namanya, ketika suatu saat saya dikasih kesempatan hidup sekali lagi, saya akan memanfaatkan waktu dan hidup saya untuk masyarakat. Selintas seperti itulah kira-kira. Insya Allah, lumayan ya. Jadi artinya ya memang saya menduga pastinya ada titik balik ya, titik balik. Dan titik baliknya itu seperti itu, diberikan sakit luar biasa. karena betul itu pengaruh dari alkohol, kenakalan remaja tadi ya, dan yang lain-lainnya. Nah, waktu itu setelah sembuh nih dari sakit, bagaimana kok memikirkan ujug-ujug saya mau meluaskan jenazah aja? Nah kayak gitu, kok tiba-tiba berpikir ke arah sana gitu loh? Sebetulnya tidak berpikir untuk ke arah sana, Pak. Sebetulnya tidak. Ketika saya sembuh dari sakitnya saya itu tersebut, saya itu ikut kerja bakti lah di jalanan ini, sepanjang jalan ini. Waktu itu penutupan gorong-gorong. Saya ingat betul karena ini jasa beliau sebagai guru saya. Saya kerja tutup gorong-gorong, ada satu sesepuh dari RW sini namanya Pak Rohana, mudah-mudahan beliau diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu pertanyaan yang beliau ucapkan sama saya. Bisa ngaji tuh? Dan kebetulan saat itu saya nggak bisa. Merinding saya merinding ini. Pak Rohana hanya mengatakan bisa ngaji tuh man nih. Saya bilang dia diam, saya diam. Tiap malam itu saya ke rumahnya Pak. Ke rumah Pak Rohana tiap maghrib sampai jam 9, jam 10 ngobrol-ngobrol masalah kerohanian lah. Dan diajarkan sedikit banyak doa-doa. Dan ternyata setelah saya pahami sekarang itu adalah doa-doa kepengurusan jenazah Pak RW. Gitu. Nah, kepengurusan jenazah dan akhirnya saya ikut-ikutan mengurus jenazah bersama beliau. 1, 2 sampai 2009 atau 2010 karena usia
beliau sudah tua juga. Sekarang usianya udah hampir 86 kalau nggak salah. Jadi 2010 beliau sudah mulai kelelahan dengan tenaganya. Secara otomatis warga mempercayakan ke saya untuk mengelola atau pengurusan jenazah di wilayah ini. Awalnya dari RW sendiri kan, pengurus jenazah, karena kepercayaan itu akhirnya nyambung. Alhamdulillah setengah dari Kelurahan Sadang Serang saya yang membantu kepengurusan jenazah. Oke. Dalam mengurusi jenazah, kemudian ini juga ya berkaitan dengan tenaga ambulan tadi ya, tenaga ambulan yang sekarang ini ditekuninya. Nah ini apakah menarifkan khusus, misalkan memulasa jenazah itu ataupun mengantar ambulan itu ada tarif khususnya ya, gimana pun ya yang dipikirkannya jangka rumah. Jangka rumah. Iya betul, betul. Gimana tuh? Kalau untuk tarif sendiri Pak, di ambulan ya. Kalau untuk di ambulan perlu dipahami, mudah-mudahan para netizen nih, para penonton yang subrek di acara Tolomong Podcast ini menyaksikan, karena ini ambulan diadakan oleh pihak kelurahan dan itu plat merah sesuai musyawarah kelurahan bersama para RW lainnya. Kita tidak boleh menarif secara mutlak. Cuman permasalahannya di kelurahan pun ambulan itu tidak ada pembiayaan, Pak. Apakah itu servis, bensin, termasuk kami pun pengelola ambulan tidak ada honor. Tidak ada honor. Kecuali saya sebagai linmas. Nah, kecuali saya sebagai linmas mendapatkan honor, tapi rekan saya yang dua sebagai supir itu mutlak tidak mendapatkan honor. Nah, maka saya ketika mendapat permintaan dari warga, saya hanya meminta keikhlasan keridoannya, karena kalau dengan bahasa tarif itu identiknya dengan meminta, sedangkan itu dilarang. Kalau untuk hanya daerah-daerah pemakaman sini atau rumah sakit di daerah sekitar sini sih saya tidak pernah menarif angka berapa. Cuman ya suka meminta pengertiannya lah, minimal untuk bensin, itu pun tidak semua memberikan. Cekabeh lah Pak RW-nya, mencegah sarnama di antara 10, 5 mere 5 hente. Nah, untuk uang-uang yang dikasih oleh warga pengguna ambulan itu kita simpan, kita kumpulkan, sebagian untuk operasional, bensin, dan sebagian lagi untuk jangka imah tadi bawain jangka imah, walaupun tidak besar. Dan ada pun secara musyawarah kelurahan kemarin hanya mendapatkan subsidi dari para ketua RW itu 5.000 per RT. 5.000 per RT. Per bulan. Dengan catatan tidak semua memberikan Pak RW dan itu pun minim. Ya, kebetulan yang bertanggung jawab tanggung jawab keuangan yang dari Pak RW itu bukan kita yang pegang. Jadi untuk penanggung jawabnya di Ketua LPM Kelurahan Sadang Serang. Mungkin bisa dikoordinasi suatu saat nanti. Cukup naon atunya segitu. Cukup ribet. Lalu untuk pemulasaran jenazah nih. Nah, pemulasaran jenazah. Apakah ini juga tidak ibaratnya si Pak Asep Ruhiat mah ya mah sakit tarifna harus terkenal lah gitu. Apakah tidak ada permintaan ke warganya atau kayak gimana nya? Enggak, Pak. Justru dengan salah satunya saya dipercaya oleh warga untuk pengelolaan atau kepengurusan jenazah di RW 14 inilah ya, kita sebut nggak apa-apa ya. Dari RW 14 ini saya awalnya hanya ingin mengembangkan apa yang diberikan oleh guru saya, Pak Rohana. Apa yang sudah diberikan saya ingin amalkan sesuai dengan, tanpa saya sadari sesuai dengan nazar yang pernah saya ucapkan. Jadi kalau untuk menarif dalam pemulasaraan jenazah sih asa kurang kumaha gitu kayaknya. Ada lainnya ngan duit gitu. Cuman banyak orang sih nyebutkan seperti itu. Ya tapi mangga. Adapun beberapa orang atau beberapa keluarga yang mempercayakan pengurusan jenazah kepada saya, ada yang ngasih, adapun yang tidak, saya pun akan melihat siapa yang ngasih, Pak. Karena tidak semua orang yang meninggal itu dari keluarga berada.
Bahkan ada 1-2 keluarga yang ditinggalkan, salah satu meninggal keluarganya itu tangisannya saya simpulkan ada 2 Pak. Nangis sedih ditinggalkan almarhum, jeung nangis sedih bingung isuk bubur kumaha gitu. Seperti itulah gitu-gitu. Jadi saya tidak mutlak, tidak pernah meminta lah, tidak pernah meminta. Kalau dengan kondisi kayak gini, artinya cukupkah untuk keluarga? Nah, ngobrol gitu ya. Nah, siap, silakan. Cukup untuk keluarga dan jadi naon yang dicari teh atuh dari profesi sekarang tuh? Kalau di garis bawahi Pak ya, kalau disebut profesi saya tidak merasa ini profesi, bukan Pak. Karena kalau kita identikan, didefinisikan profesi itu adalah suatu pekerjaan yang menghasilkan Pak ya, secara materi. Dan ini tidak. Tadi Bapak tanya, terus apa sih yang cari? Ya saya cari kesenangan Pak, kesenangan, kepuasan hati ketika saya sudah bisa membantu orang lain dan orang lain itu merasa sudah mungkin ya, sudah merasa dibantu. Bagi saya itu adalah upah terbesar yang saya. Tapi kan yang kayak Mamat tuh bisa ku kesenangan hungkul. Kalau kita bicara di situ matematika dan kalkulator Allah yang kita pakai Pak. Jadi rezeki itu saya yakin ketika yang diturunkan bukan dari pekerjaan Pak. Kalau masalah rezeki itu yang diperbanyak harus dari kerjaan, harusnya kan kuli Pak yang lebih besar. Dia pekerja menggunakan tenaga dan apa keahliannya, tapi mendapatkan upah punten yang paling kecil di antara yang lain. Jadi tidak adil kalau mendefinisikan rezeki itu dari pekerjaan. Jadi saya yakin bukan saya yang cari rezeki, tapi rezeki yang cari saya. Itu yang saya mau Pak. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini sedikit intermezzo ya. Selama menjalani pemulasaan jenazah ataupun menjadi tenaga ambulan yang kayak gitu, kan penduduk Indonesia mah tidak lepas dari hal-hal beregedeg ya, gitu ta. Ada nggak sih pengalaman mistis dari yang dirasakan? Dulu mungkin ya, baper-baperna lah gitu. Cuman kalau untuk sekarang udah enggak sih. Contohnya mungkin ketika kita, mungkin ya saya tidak secara dalil gitu, saya pun tidak mengerti. Pernah terjadi beberapa kali kejadian ketika ada orang yang besok akan meninggal. Saya itu biasanya sih di rumah ada bau-bau kembang, atau kadang-kadang ada yang memanggil nama. Ketika saya buka pintu atau apa tidak ada orang. Nah, di luar kemampuan saya, ya urikat ya. Ketika itu beberapa kali sering terjadi dulu. Pas saya buka nggak ada, akhirnya selang beberapa jam atau esok harinya ada ke rumah memberi kabar bahwa si Fulan meninggal. Mungkin ya. Kalau secara mutlaknya sih, saya tidak akan giring ke sana Pak. Saya tidak akan giring ke sana karena takut salah persepsi. Nanti kalau misalkan digiring ke sana Pak, generasi muda ini untuk pengelolaan jasa, mungkin sudah jurigan, nggak sih gitulah gitu. Tapi dia lampu pahit. Lampu pahit, ya mana ya ahlul bait. Kan ahlul mayit bisa jadi kodamna masuk gitu. Enggak. Saya tidak pernah menggiring opini masyarakat ke hal mistis itu karena saya ingin mengangkat Pak sosial ya, bukan profesi lah. Ini kerjaan sosial ini adalah pekerjaan yang mulia. Kita bertugas dan dipercayakan oleh keluarga untuk membersihkan, menyempurnakan di akhir hayat keluarganya Pak. Jadi kalau kita giring ke sana, saya takutnya justru akan menjauhkan generasi muda ini dalam pekerjaan ini. Karena banyak beberapa RW atau beberapa wilayah yang saya datangi, kebanyakan pengurus jenazah itu geus karolot. Saki-aki lempang ka luhur ka makamnya hayo. Nah, salah satu yang makin saya berniat memantapkan diri berbakti kepada masyarakat itu, yaitu salah satunya ingin meringankan pekerjaan mereka dan saya membantu dan menggait generasi muda. Yuk tuh bisa oke sabisa-bisana lah gitu, kudu bisa
Jadi kalau kita giring ke mistis, wah, silakan kena we. Bisa jadi karena seringnya ini geus karena baru nukerin. Ya. Justru satu yang saya takutkan, Pak, sampai saat ini saya sering berdoa kepada Allah. Saya takutnya karena jadi kebiasaan, Pak, mati hati saya, Pak. Sedangkan dalam hal ini ketika kita mendapatkan kematian itu adalah nasihat terakhir untuk kita. Cuman karena jadi geus pagawean unggal poe nih, jadi beku hati teh, jadi lebih heras. Nah itu yang saya takutkan, Pak. Maka saya minta ke Allah, ya Allah lunakan hati saya ketika saya mengurusi jenazah ini, karena suatu saat saya akan diurus oleh orang lain. Yang takutkan itu saya itu, hanya itu, Pak. Kira-kira nih dari Pak Asep ini ada nggak pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk warga masyarakat atau netizen ataupun ya yang menonton Talpod inilah? Silakan. Ya. Satu buah pesan yang saya ingin sampaikan kepada warga masyarakat, netizen, khususnya untuk anak-anak yang memiliki orang tua yang sakit, itu harus diurusi karena suatu tanda bakti kepada orang tua adalah mengurusi orang tua ketika sakit. Pun dalam keadaan orang tua kita sudah meninggal, kewajiban anaklah yang harus membersihkan atau memandikan jenazah, bukan kewajiban kami. Jadi untuk anak-anak, yuk belajar pemulasaran jenazah untuk menyempurnakan tanda bakti kita kepada orang tua yang terakhir dalam pemulasaran jenazah, karena itu adalah kewajiban anak, bukan kewajiban saya. Walaupun di suatu saat atau di suatu kejadian tidak ada yang bisa atau secara emosional terikat, kami hanya akan membantu dan nitah itulah nuturkeun gitu. Jadi itu adalah kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua untuk yang terakhir kali. Dan itu yang pernah saya alami, akan merasa puas setelah beres menyelesaikan kewajiban saya sebagai anak yang terakhir kali. Itu aja yang mungkin saya sampaikan, Pak RW. Siap. Ya, mudah-mudahan bisa diterima nih. Oh ya harus. Ya, netizen ataupun siapapun yang melihat Talpod ini. Pengen nama ngobrol opat jam 5. Opat jamnya kurang waktunya. Kurang waktunya. Jadi yang bisa saya simpulkan tadi ada sedikit catatan yang cukup keras membuat saya pribadi adalah bagaimana menjalankan sesuatunya adalah dengan keikhlasan. Keikhlasan, Pak. Ya, rezeki itu sendiri akan menghampiri kita, ya. Mereka yang cari kita, Pak. Tuh, kayak gitu. Jadi artinya, nah podcast ini juga dengan keikhlasan. Keikhlasan untuk like subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Ya. Maka siap pada Caila itu terus di endorse ku aku be. Bukan lain jam-jamnya. Bismillah. Oke, jadi seperti itu obrolan yang kita dapatkan di hari ini. Semoga informasinya sekali lagi ini menginspirasi dan mengedukasi untuk semuanya. Bagaimanapun Anda yang menyimpulkan, Anda yang memperhatikan, Anda juga yang mudah-mudahan mendapat maknanya dari obrolan kali ini. Ya, terima kasih. Salam jumpa lagi di Talpod berikutnya. Oke. Ya, sok minum. Jam-jam di Mekah ya. Oleh tua pulang haji ya.